Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan ceramah singkat. Insyaallah kita akan banyak memproduksi ceramah-ceramah singkat seputar seputar ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Baik, untuk ceramah singkat yang pertama menjelang Ramadan ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa-apa yang harus kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi penting sahabat-sahabat sekalian, persiapan sebelum bulan Ramadan. Jadi apa saja yang harus disiapkan, ini penting sekali. Ini sangat menentukan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Ya, apa saja? Yang pertama yang harus kita persiapkan menjelang datangnya bulan Ramadan ini adalah iman. Ya, iman yang ada dalam diri kita. Yaitu iman atau mengimani tentang wajibnya ibadah puasa di bulan Ramadan, teman-teman. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin, orang-orang yang mengaku muslim, tapi mereka belum sangat yakin akan wajibnya ibadah puasa Ramadan, ya. Walaupun terkadang mereka melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu, ya. Mereka hanya ikut-ikutan, temannya puasa mereka ikut puasa, keluarganya puasa ikut puasa, ya. Di kantornya puasa ikut puasa, bukan karena keyakinan yang ada dalam hati mereka, ya. Nah, ini penting sekali. Keyakinan ini berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dasar yang kedua yaitu dari hadis Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian engkau mengerjakan sholat, ya, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan berhaji apabila engkau mampu melaksanakannya. Nah, ini puasa Ramadan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yang ini termasuk rukun Islam, sehingga seorang Muslim atau setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun ijma, maka seluruh kaum muslimin sejak zaman dahulu sampai sekarang telah berijma, sepakat bahwa ibadah puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Nah, sehingga ya sahabat LC yang berbahagia, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi kita, ya, sehingga kita wajib untuk melaksanakannya di bulan Ramadan yang akan datang ini. Yang selanjutnya yang harus kita persiapkan, yang kedua adalah ya kita harus mempersiapkan ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu tentang ibadah puasa Ramadan, seperti ilmu tentang syarat sahnya puasa Ramadan, ya. Kemudian rukun-rukun puasa, ya. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, ya, sampai hal-hal yang disunahkan di dalam puasa Ramadan. Nah, ini kita buka kembali dalam kitab-kitab yang kita miliki, ya, kemudian kita murojaah kembali sehingga ketika datang bulan Ramadan nanti kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah dengan sangat maksimal. Mengenai ilmu ini, para ulama jelas sangat menekankan, ya, bahwa ilmu itu sangat penting kedudukannya di dalam Islam. Misalkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-ilmu imamun amal. Ilmu itu imam bagi amal. Ya, artinya apa? Ilmu itu ada di depan dan amal ada di belakang. Karena ilmu imamnya amal, jadi ilmu dulu sebelum beramal. Ya, Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qaul wa amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi ilmu dulu sebelum kita berkata,
dan sebelum kita berbuat atau beramal. Ilmu terlebih dahulu. Karena tanpa ilmu, ibadah yang kita lakukan akan cacat, ya, akan rusak, kemudian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC, kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan sebelum masuki bulan Ramadan adalah berlatih dalam beramal. Jadi kita latihan beramal di bulan Sya'ban ini, ya, masih tersisa beberapa hari lagi. Kita latihan beramal, ya. Kita latihan puasa, kita latihan membaca Al-Qur'an, perbanyak tilawah Al-Qur'an di malam harinya, ya, ba'da salat dan seterusnya. Kemudian kita latihan sedekah, ya. Kita latihan bangun malam, ya, untuk salat malam ataupun untuk bangun malam di waktu sahur, sehingga begitu Ramadan datang, kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang demikian, dan di bulan Ramadan kita akan lebih ringan untuk melaksanakannya. Dan yang keempat adalah mentargib kaum muslimin. Jadi sebelum Ramadan datang, ya, ini dianjurkan untuk memotivasi kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin akan keutamaan ibadah di bulan Ramadan, ya, ibadah puasanya, salat tarawihnya, tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya kaum muslimin memasuki bulan Ramadan dalam keadaan semangat yang sangat tinggi, ya. Sehingga mereka akan memaksimalkan bulan Ramadan, tidak menyia-nyiakan waktu yang dia miliki di bulan Ramadan, yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika Ramadan telah meninggalkan mereka. Nah, ini kurang lebih ada 4 yang harus kita siapkan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Ya, yang pertama adalah iman, yaitu kita harus mengimani bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang kedua adalah ilmu. Kita harus mengilmui hal-hal yang terkait ibadah puasa Ramadan. Ya. Yang ketiga, kita perbanyak latihan. Ya. Nah, berbanyak latihan beramal agar di bulan Ramadan nanti kita bisa maksimal dalam beribadah. Dan yang keempat adalah mentargib, memotivasi kaum muslimin agar mereka semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.